Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rini Wulandari dengan NIM 2205176007 dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IP address dan subnetting, yang dimana IP address ini adalah alamat unik yang memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi di dalam jaringan maupun di seluruh internet, yang dimana IP ini atau Internet Protocol yang merupakan seperangkat protokol atau aturan dalam komunikasi data pada sebuah sistem jaringan komputer untuk mengatur aktivitas yang sedang berlangsung. Nah, di sini selanjutnya ada subnetting, yaitu adalah teknik untuk membagi jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil. Nah, di sini ada definisi dari IP address, yaitu IP address adalah alamat unik yang memberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, ada dua versi IP yang paling umum digunakan, yaitu ada IP versi 4 dan ada IP versi 6. Yang dimana IP versi 4 ini menggunakan alamat dengan 32 byte, sementara IP versi 6 ini menggunakan alamat 128 byte. Nah, IP address ini memungkinkan perangkat untuk diidentifikasi dan berkomunikasi di seluruh jaringan. Nah, selanjutnya ada definisi dari subnetting. Nah, subnetting ini adalah proses pembagian sebuah jaringan IP besar menjadi subjaringan yang lebih kecil. Nah, di mana teknik ini memungkinkan administrator jaringan untuk mengelompokkan perangkat dalam jaringan ke dalam subgrup yang lebih terorganisir, efisien, dan aman. Nah, selanjutnya itu ada konsep subnetting IP address, yang dimana itu untuk menghindari terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu physical network. Nah, yang dilakukan segmentasi pada jaringan. Nah, misalkan suatu perusahaan itu yang terdiri dari 4 departemen yang ingin melakukan LAN atau memiliki LAN yang dapat mengintegrasikan seluruh departemen, yang dimana masing-masing departemen ini dapat memiliki server sendiri-sendiri, yaitu bisa berupa novel server, Windows NT atau Unix, dan termasuk Linux. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Erwin Marikatama dengan NIM 2205176002. Di sini saya akan menyampaikan mengenai fungsi daripada IP address dan juga subnetting. Untuk yang pertama, yakni fungsi dari IP address. Satu, memastikan data yang dikirimkan ke perangkat yang tepat. Di sini untuk meminimalisir agar tidak terjadi kesalahan pengiriman. Yang kedua, memastikan setiap perangkat yang menggunakan internet dapat saling menghubungi. Nah, berarti hanya dengan menggunakan internet, setiap perangkat itu dapat saling menghubungi. Karena jika tidak terkoneksi internet, maka akan terhambat, akan terhalang untuk saling terkoneksi. Seperti itu. Yang ketiga, sebagai alat pengiriman data. Kemudian untuk fungsi subnetting sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Yang kedua, mengefisiensi alamat IP. Yang ketiga, mengurangi traffic atau segala informasi tentang pengguna atau pendatang. Yang keempat, meningkatkan keamanan jaringan. Nah, di sini itu ada kode-kode tertentu yang berfungsi untuk mengamankan dan juga membedakan antara perangkat satu dan perangkat lainnya. Kemudian yang kelima, optimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kasmiati dan juga Bima Faturrahman Sutejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmiati dengan NIM 2205176015. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis IP address. Nah, IP address itu sendiri dibagi menjadi dua versi, yaitu IP address IPv4 dan IPv6.
Kemudian ada IP address konsumen. Kalau IP address konsumen ini dibagi menjadi 4, yaitu ada privat, public, dinamis, dan statis. Kemudian kalau jenis IP address website dibagi menjadi 2, yaitu shared atau bersama dan dedicated atau khusus. Di sini pertama-tama kita akan membahas jenis IP address IPv4. Apa sih itu IPv4? Jadi IPv4 itu memiliki kepanjangan Internet Protocol version 4. IPv4 ini adalah jenis IP yang paling umum digunakan yang memiliki alamat IPv4 sebanyak 32 bit atau 4 byte. Yang mana IPv4 ini juga mendukung sekitar 4,3 miliar alamat unik yang berbeda di seluruh penjuru dunia. Terus, format alamat IPv4 ini ialah format desimal titik. Seperti yang tertera di PPT, ada contohnya, yaitu 192.0.2.1. Kemudian, ada IP address versi IPv6 atau Internet Protocol versi 6. IPv6 ini ialah IP address yang lebih baru dari IPv4, yang mana IPv6 ini dimaksudkan untuk menggantikan IPv4 karena variasi IPv4 ini mulai terbatas, makanya muncullah IP address versi IPv6. IPv6 ini kalau IPv4 memiliki 32 bit, sedangkan kalau IPv6 ini memiliki 128 bit atau 16 byte. Dan menyediakan lebih dari 340 undecillion atau 3,4 kali 10 pangkat 38. Lalu untuk format alamat IPv6 itu sendiri ialah format heksadesimal. Kemudian selanjutnya ada jenis IP address dynamic IP. Dynamic IP ini adalah alamat IP yang sifatnya berubah-ubah. Yang artinya dynamic IP ini diberikan oleh penyedia layanan internet kepada pelanggannya. Yang mana alamatnya ini biasanya digunakan karena alasan keamanan. Sifatnya berubah-ubah ini dimaksudkan untuk mempersulit para hacker mengakses antar muka jaringan. Makanya alamat IP versi dynamic IP ini bersifat berubah-ubah. Lalu alamat IP yang diberikan juga oleh penyedia internet. Alamat IP-nya diberikan sama penyedia internet atau yang disebut ISP. Terus yang karakteristik selanjutnya yaitu alamat IP dapat berubah setiap kali reconnecting ke jaringan dan sering digunakan untuk menghemat alamat IP yang tersedia. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis subnetting. Kalau tadi jenis-jenis IP address, sekarang kita akan membahas jenis-jenis subnetting. Subnetting itu sendiri ialah proses pembagian jaringan IP besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau biasa disebut dengan subnet. Subnetting berfungsi untuk membagi jaringan IP besar menjadi subjaringan, kemudian memanajemen atau mengatur yang lebih efisien dari alamat IP dan penyebaran lalu lintas jaringan. Terus subnetting juga memungkinkan administrator jaringan untuk mengatur alamat IP. Lalu yang selanjutnya ada static IP atau alamat IP statis, yakni kebalikan dari jenis IP dinamis, yang mana rangkaian angkanya yang tetap dan tidak berganti-ganti. Maksudnya di sini tidak berganti-ganti, jadi jenis protokolnya ini akan tetap sama, kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Terus alamat IP statis ini berguna untuk perangkat yang memerlukan konsistensi dalam akses jaringan dari luar. Terus yang selanjutnya ada penyedia layanan internet atau administrator jaringan yang menetapkan alamat IP. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang jenis-jenis IP address dan jenis-jenis subnetting. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bima Saktifatul Rahman Sutejo dengan NIM 2205176031. Kali ini akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya tentang IP address. Sebelumnya sudah ada jenis-jenis IP address dan lain-lain. Nah, di sini ada perhitungan. Perhitungan IP ada dibagi 3 kelas A, B, dan C. Yang dimana terdiri dari 32 bit dan menjadi 8 oktet. Nah, sekarang kita coba dulu yang paling rendah, yaitu perhitungan kelas C. Kelas C merupakan kelas yang paling rendah. Perhitungan ini biasanya bisa mencapai 254 host. Memiliki jumlah network 21 bit dan hostnya 8 bit. Jadi di sini cara menghitung hostnya 2 pangkat 8 dikurang 2. 2 pangkat 8 itu kan 25, 256 dikurang 2, 254. Nah, jadi host yang bisa dipakai 254. Contoh perhitungan di sini alamat IP-nya 192.168.1.10. ID-nya ada 192.168.1, 21 bit pertama, host ID-nya ada 10 dari bit terakhir, sehingga jumlah host dalam jaringan 254. Nah, ada kelas B. Nah, kelas B di sini nih range-nya 128.000 sama 191.25.256. Nah, untuk menghitung host pada jaringan kelas B ini ada berapa yang bisa dipakai? 2 dikali 2 pangkat 16 dikurang 2. 2 pangkat 16 itu sama dengan 65.536. Nah, itu untuk range-nya. Nah, untuk hostnya dikurangi 2, 65.534. Dengan ini dinyatakan bahwa host yang bisa dipakai adalah dalam jumlah segini, dalam jumlah klien yang ada segini. Kemudian ada kelas A. Kelas A itu kelas yang paling atas, bisa mencapai jutaan user. Di sini cara menghitungnya kan di sini host bit yang di kelas A ada 24, maka 2 pangkat 24 dikurang 2. 2 pangkat 24 itu sama dengan 16.777.216 user dikurang 2. Jadi user aktifnya yaitu 16.772.214 user yang bisa dipakai. Nah, ini bisa dilihat contoh IP-nya 10.10.10.10. Network ID-nya itu 7 bit pertama. Host ID-nya adalah 24 bit terakhir, sehingga jumlah host dalam jaringan yang bisa dipakai adalah 16.777.214 user. Nah, sekarang kita masuk ke poin kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil di sini adalah IP address adalah alamat unik yang bisa memberikan IP atau alamat kepada perangkat jaringan. IP yang paling digunakan adalah IP versi 4 versi 6. IP versi 4 memiliki panjang 32 bit, sedangkan IP versi 6 memiliki panjang 128 bit. IP address memungkinkan perangkat untuk diidentifikasi berdasarkan komunikasi di seluruh jaringan. Habis itu, subnetting adalah teknik pembagian jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil untuk meningkatkan pengelolaan alamat IP. Ini dilakukan dengan menggunakan subnet mask yang menentukan bagaimana alamat IP menunjukkan jaringan dan bagaimana menunjukkan host. Sehingga dalam poin di sini kita ambil kesimpulan utama, yaitu bagaimana subnetting ini mampu memberikan alamat kepada komputer sehingga bisa menunjukkan jaringan bagaimana yang menunjukkan sebagai host. Dan juga alamat IP dapat mengulangi konflik alamat dan meningkatkan keamanan jaringan. Oke, itu sekian saja dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.